Stratifikasi sosial. Jika kalian mendengar kata stratifikasi sosial, apa sih statement pertama yang terlintas di benak kalian? Apa bourgeois proletar, seperti kata Karl Marx, atau perbedaan gaya hidup, atau status? Yap, semuanya benar. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat berdasarkan sesuatu yang dihargai atau dipandang di dalam masyarakat atau prestige. Prestige di sini memiliki artian bahwa seseorang dapat berada di lapisan yang lebih tinggi apabila memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu, bagaimana sih stratifikasi sosial itu terbagi? Apa sih hal yang menjadi tolak ukur atau dasar dari stratifikasi sosial sehingga tidak semua yang bisa memilikinya? Atau simpelnya, kita bisa bilang apa sih hal yang membedain orang yang satu dengan orang yang lainnya? Hal yang pertama adalah kekayaan. Kekayaan menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial. Kenapa? Karena adanya perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seorang yang memiliki harta lebih banyak diletakkan di lapisan sosial teratas atau tertinggi. Sebaliknya, seorang yang tidak berkecukupan akan diletakkan di lapisan paling bawah. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial karena tidak semua orang bisa menduduki jabatan yang sama. Hal ini membuat individu yang memiliki kekuasaan ditempatkan di lapisan sosial paling atas, seperti presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya. Mereka juga memiliki wewenang untuk menguasai dan mengatur jalannya pemerintahan, sebagai contohnya. Yang ketiga ada kehormatan. Stratifikasi sosial berdasarkan kehormatan ini ditempatkan oleh mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin, berjiwa karismatik, atau seseorang yang tinggal di wilayah tertentu dalam waktu yang lama. Kita bisa mengambil contoh dari presiden, menteri, dan gubernur tadi, atau pemuka adat. Mereka mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ada keturunan. Stratifikasi ini diperoleh secara turun-temurun atau dengan kata lain, hanya bisa didapatkan melalui kelahiran atau perkawinan. Stratifikasi ini berhubungan dengan status individu yang dibawa sejak lahir. Contohnya, Pangeran Williams dari Inggris yang merupakan cucu dari Ratu Elizabeth II atau keluarga konglomerat di Inggris. Yang kelima ada pendidikan. Apakah kamu sadar bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan status sosial atau status kamu? Dengan menempuh pendidikan tinggi, kamu dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar, status yang lebih tinggi, dan taraf hidup kamu pun ikut naik. Makanya, kalau kamu mau jadi orang sukses, harus rajin belajar ya. Yang keenam, ada status sosial. Stratifikasi berdasarkan status dilihat dari hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Jenis stratifikasi ini juga bisa merubah tergantung di mana tempat individu itu berada. Misalnya, ibumu adalah seorang CEO perusahaan teknologi. Di kantornya, ia menempatkan posisi yang paling tinggi. Akan tetapi, saat dia pulang ke rumah, status ibumu sama seperti ibu-ibu di perumahan lainnya, yaitu ibumu. Yang terakhir yaitu gaya hidup. Dengan adanya globalisasi, kehidupan bermasyarakat semakin maju, ditambah dengan kehadiran media sosial yang membuat orang untuk berlomba-lomba untuk menjadi yang paling menarik dan paling dihargai. Hal ini membuat gaya hidup menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial. Coba deh kamu pergi ke mall dengan baju apa adanya. Kamu mungkin bakal dicuakin sama si pramuniaga. Tapi kalau kamu pakai iPhone 13 Pro, Max, dan tas branded, bisa-bisa mereka yang nyamperin kamu. Stratifikasi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada stratifikasi sosial terbuka. Dalam stratifikasi sosial terbuka, setiap anggota masyarakat dapat berpindah dengan bebas dari strata yang satu ke strata yang lainnya, baik horizontal maupun vertikal. Meskipun mobilitas ini membutuhkan sebuah perjuangan yang sangat berat, tetapi kemungkinan seorang individu untuk berpindah strata sosial tetap selalu ada. Contohnya, ketika seorang individu yang dulu bekerja sebagai staf kantor biasa, setelah ia mendapatkan promosi jabatan sebagai manajer atau pemimpin, dia akan naik stratanya. Kegigihan seseorang inilah yang menjadi faktor dari terbentuk stratifikasi sosial atau penentu seseorang bisa berpindah dari suatu lapisan ke lapisan yang lainnya, dari kelas terbawah menjadi yang teratas. Jenis stratifikasi yang kedua adalah stratifikasi sosial tertutup. Bentuk ini memiliki sifat diskriminatif karena stratifikasi ini sulit untuk melakukan mobilitas vertikal karena setiap anggota dari strata sosial hanya akan melakukan mobilitas horizontal. Contoh lainnya adalah sistem kasta yang menentukan hak waris seseorang, seperti sistem kasta pada kerajaan Inggris atau kerajaan lain di Eropa.
Seorang yang menjadi keturunan raja atau ratu, maka ia sudah pasti mendapatkan warisan atau dapat meneruskan tahta dari sang raja maupun ratu. Jadi stratifikasi sosial yang ketiga adalah stratifikasi sosial campuran. Bentuk ini merupakan gabungan atau campuran dari stratifikasi sosial tertutup dan terbuka, sehingga bentuk ini memiliki sifat yang mirip dengan kedua bentuk stratifikasi itu. Seorang individu dapat berpindah dari lapisan atau tingkatan sosial lain dengan cara pindah daerah ke lapisan sosial yang memiliki sifat terbuka. Contohnya, ketika seorang individu yang memiliki kasta sudra dalam kasta di Bali, maka ia bisa berpindah ke daerah masyarakatnya tidak mengenal atau menganut sistem kasta. Sekian tentang stratifikasi sosial. Saya Naura Zakia dengan NIM 2310861024 dari Ilmu Komunikasi kelas C Universitas Andalas, Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.